Bang, kantor gua kacau bang. Bang, kerjaan gua gak asik banget. Bang, lingkungan kerja gua ngebosenin banget, gak seru. Teman-teman kerja gue gak asik. Bang, apakah gua mesti keluar kerja? Kacau bos. Halo bos, dalam video ini gue akan menerangkan bagaimana caranya mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang tadi tuh. Kantor gue nggak asik, karir gue tidak bagus, lingkungan kerja gue tidak produktif, bos gue nggak asik, dan sebagainya dan sebagainya. Kita sering ada pertanyaan-pertanyaan itu dan membuat kita menjadi tidak semangat ke kantor. Bahkan lebih parahnya lagi, membuat kita pengen keluar dari kantor itu. Komen di bawah ini, dari lu semua ada nggak yang mengalami ini? Yang merasakan bahwa karir lu membosankan, yang merasakan bahwa kerjaan lu nggak asik, kerjaan lu sampah, gajinya kurang gede ke, apapun alasannya. Kita sering berpikir seperti ini setiap hari, dan ini membuat kita menjadi tidak mood, tidak happy menjalani hari-hari kerja kita, dan bahkan lebih parah lagi, kita pengen keluar kantor kita. Komen di bawah ini kalau lu punya pertanyaan-pertanyaan dan persoalan itu. Tonton terus sampai akhir bos. Gua kasih tahu 7 cara untuk mengatasi persoalan ini. 1. Temukan apa yang bikin lo gak seneng. Lo harus spesifik di sini. Apa sebenarnya yang bikin lo gak suka di pekerjaan ini? Apakah kantornya gak asik? Apakah gajinya kurang gede? Apakah teman-teman kantor lu yang gak asik? Apakah kantornya terlalu jauh dari tempat tinggal lu sehingga lu butuh energi yang tidak sedikit? Atau misalnya kantor ini rasanya kerjanya terlalu panjang, gajinya tapi sedikit, hasilnya tidak banyak sehingga lu tidak bisa balance life. Kan ada tuh orang yang pengen life balance, kerja sampai jam segini, kerjanya cuma sampai jam 6, pulang dan dia bisa melakukan activity yang dia sukai. Temukan secara spesifik apa yang bikin lo gak suka, sehingga paling tidak lo tidak menyalahkan pekerjaan lo ini secara menyeluruh. Oh, kalau lo temukan satu, karena jaraknya jauh, ya sudah, fokus aja di situ. Paling tidak itu memperkecil, mempersempit cara pikir lo, dan lo bisa cari cara untuk mengatasinya. 2. Fokus ke hal positif yang lo dapatkan di pekerjaan ini. Kalau tadi yang pertama lo cari, lo fokus, lo define, lo definisikan dengan detail apa yang lo gak suka. Yang kedua, lo fokus kepada apa yang lo suka. Simple dong. Apa yang lo suka di sini? Oh, misalnya, gua kasih beberapa contoh. Misalnya, dia punya waktu istirahat buat makan siang lebih panjang, ya kan? Ada tuh kantor yang begitu tuh. Gue dikasih makan siang lebih panjang waktunya. Oke. Atau 2, lo punya teman kerja yang baik, lo punya partner kerja, lo punya sahabat yang enak diajak sharing, baik. Di situ paling tidak ada temen lo. Oh iya, mungkin. Atau yang ketiga, gajinya gede. Walaupun dia jauh dari kantor, tapi gajinya gede. Walaupun dia kerja sampai malam, tapi gajinya gede. Lo butuh uang ini untuk hidup lo. Fokus ke hal positif. Atau misalnya yang keempat lagi, contohnya kantornya dekat dari rumah, sehingga lu bisa menemukan hal positif di kantor lu. Kalau lu bisa menemukan hal positif di kantor lu, pasti ada. Apapun serendah, sejelek apapun, sebenci apapun lu sama profesi lu sekarang, sama kantor lu sekarang, coba cari hal positif yang bisa lu rasakan setiap saat. Hal ini dapat memberikan lu mood yang bagus di pagi hari. Kalau lu udah ketemu apa hal positif itu, fokuslah memikirkan itu setiap hari. Kalau pagi lu ada nggak semangat, pada saat perjalanan lu nggak semangat, lu pikirkanlah itu. Oh iyalah, oke lah, gue butuh kerjaan ini karena gajinya gede, nggak apa-apa gue jalankan ini. Sehingga mood lu itu menjadi positif dan tidak uring-uringan, lu tidak bersemangat, lu selalu bersemangat setiap pagi. Ini bisa memberikan energi buat lu dan mungkin karir lu akan naik. Siapa tahu. 3. Temukan tujuan besar dalam pekerjaan lo. Setiap pekerjaan pasti punya tujuan besar. Bukan duit maksud gue. Tujuan yang besar. Contoh lu seorang, let's say lu seorang suster. Lu
Oke, rumah sakitnya jauh, apapun alasannya lo nggak suka sama kerjaan ini, tapi suster pasti punya tujuan besar. Dia dapat membantu pasien, dia dapat membantu orang sakit, membantu dokter. Tujuannya besar, bukan? Atau misalnya lo ojek online, punya tujuan besar. Ya, lu bisa nganterin makanan, lu bisa membantu orang yang lagi kelaparan sehingga lu bisa anterin makanan buat dia. Lu juga bisa bantu usaha-usaha UKM ini yang punya makanan, lu bisa bantu dia mensukseskan bisnisnya, membesarkan bisnisnya. So, ada tujuan besar. Dalam setiap pekerjaan tidak mungkin tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan besarnya. Temukan tujuan besar dalam pekerjaan lu, sehingga lu ada rasa bangga, sehingga lu ada happiness, ada bahagia, ada kemenangan, ada sesuatu yang lo raih dalam pekerjaan lo. Paksa diri lo, temukan, berpikir, renungkan sedikit, temukan tujuan besar dalam pekerjaan lo. Pasti ada, bos. 4. Gunakan waktu setelah bekerja lo lebih menyenangkan. Bos, lo kerja buat cari uang, paling tidak begitu dong, buat kehidupan lo, buat istri lo, buat pacar lo, buat lo makan, buat anak-anak lo. Oke, itu kadang bikin stres, itu kadang bikin capek, lelah. Gue kasih langkah keempat, gunakan waktu sisa kerja lo. Setelah lo pulang kantor, lakukanlah apa yang lo suka. Terserah, lo mau main-main, lo mau duduk-duduk sama teman-teman deket lo mau ngopi-ngopi. Take it easy. Jangan terlalu berat memikirkan pekerjaan gue ini stres, pekerjaan gue ini capek, pekerjaan gue ini melelahkan. Wah, beban hidup gue begini, beban hidup gue. Semakin sering lo memikirkan itu, come on bos, hidup lo ini panjang. Lo tidak mau menghabiskan hidup lo hanya berpikir yang membuat diri lo menjadi tidak bersemangat, menjadi frustasi. Gunakan waktu setelah bekerja lo, gunakan waktu after office lo untuk melakukan hal-hal yang memang menyenangkan buat lo. Banyak contohnya, bisa lo bertemu teman-teman lo, ngumpul, playing around with your kids, bisa lo mencoba start apa yang your dream job. Let's say lo mau jadi penulis, lo start tulis blog, anything. Tidak perlu harus meningkatkan skill, tidak perlu, tapi sesuatu yang memang benar-benar lu sukain, sesuatu yang memang benar-benar bisa bikin kepala lu cooling down dan lu menjadi senang, menjadi bahagia menjalani hidup lu. Gak usah terlalu berat, bos. Slow. Langkah kelima, 6, dan ke-7 adalah 3 langkah persiapan lo untuk pindah job. Pasti lo pada pengen keluar kan? Gua kasih 3 langkah untuk mempersiapkan diri lo supaya siap pindah kerjaan, cari kerjaan lain. 5. Pelajari mendalam apa yang mau lo kerjakan nantinya. Lo udah siap-siap mau ganti karir, lo udah siap-siap pengen pindah job, lo udah siap-siap mau ngelamar pekerjaan lain. Jangan pernah tinggalkan pekerjaan lo sekarang, tetapi lo harus start melamar dulu. Sebelum lo melamar, lo mesti tahu, lo mesti pelajari lebih lanjut pekerjaan yang kayak gimana yang lo mau. Let's say lu sekarang adalah seorang akuntan, and then lu mau melamar menjadi seorang penulis. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penulis? Apakah seorang penulis itu betul-betul bisa bikin diri lu bahagia? Apakah seorang penulis itu bisa betul-betul membuat diri lu bersemangat setiap harinya? So, lu harus belajar, lu harus mulai pelajari what is, apa yang akan lu kerjakan besok, bagaimana, dan apakah ini memang benar-benar your dream job. Jangan sampai terulang lagi, bos. Ketika lo emosi, lo langsung main tinggalin, lo pindah, ternyata lo pindah lagi ke tempat baru dan lo tidak pelajari, lo nggak tahu skill apa yang dibutuhkan, mesti bagaimana kesehariannya, dan seterusnya, sehingga lo akan mencapai hal yang sama. Jauh sebelum lo melamar pekerjaan lo yang baru, pelajari apa yang mau lo lakukan di sana, apa yang akan terjadi di sana. Lo bisa searching dari internet, lo bisa tanya teman lo yang sudah bekerja di kantor itu. Pelajari, bos, sebelum ditinggalkan. 6. Ciptakan rencana untuk mencapai karir lo lebih baik lagi. Apa yang dibutuhkan di dalam profesi itu baru lo nanti? Bagaimana caranya supaya lo bisa mencapai tujuan karir lo menjadi lebih baik? Kalau lo mau pindah ke perusahaan bank misalnya, apa yang mesti dibutuhkan menjadi seorang bankir yang bagus? Skill apa yang perlu lo kembangkan supaya sukses di karir baru lo nanti?
Mungkin saja ada pengetahuan, ilmu yang mesti lo pelajari dulu untuk mencapai tujuan karir lo di pekerjaan yang baru nanti. Rencana lo ini mestilah tergantung dari apa perbedaan antara karir lo yang baru nanti dengan sekarang. Sehingga lo harus ciptakan jelas timeline-nya. Oh, di 1 bulan pertama, di 6 bulan pertama gue harus punya ini, di dalam 1 tahun pertama gue harus begini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau lu bisa menciptakan rencana yang jelas, berikut dengan timeline-nya, berikut dengan skill dan knowledge yang lu butuhkan, maka transisi pekerjaan ini akan menjadi semakin smooth, semakin halus, dan lu akan mencapai karir sesuai dengan apa yang lu impikan. Ciptakan rencana lu sebaik mungkin, sedetail mungkin. 7. Sabar. Terima dengan happy pekerjaan lo sekarang. Gak usah uring-uringan percuma. Gak ada gunanya lo uring-uringan mau keluar sekarang. Kalau lo buru-buru putuskan keluar, maka bisa lebih rusak lagi hidup lo. Sabar, accept pekerjaan lo sekarang. Cari cara lo some way, somehow, supaya lo bisa menerima pekerjaan lo ini. Lakukan 7 langkah ini. Maka pada saatnya nanti lu memang harus pindah, lu sudah siap untuk pindah. Sebelum pindah, at least this is your job. Ini pekerjaan yang harus lo lakukan karena lu butuh hidup, karena lu butuh uang untuk hidup. Lakukan dengan penuh sabar di pekerjaan ini. Tidak usah bersungut-sungut, tidak usah cengeng, tidak usah cerita-cerita ke orang, ngeluh-ngeluh, tidak penting. Sabar dan terus sabar. Lakukan pekerjaan lu semaksimal mungkin, sebaik yang lu bisa. Jadi gue mau bikin sebuah kesimpulan. Walaupun pekerjaan lo saat ini memang membosankan, walaupun lo merasa pekerjaan lo ini adalah bukan lo banget, walaupun lo merasa pekerjaan lo ini melelahkan, stres dan sebagainya, kerjaan lo sampah dan lo pengen keluar, kalau otak lo mampu melakukan 7 hal yang tadi gue sebutkan, maka paling tidak otak lo akan menerima pekerjaan lo sekarang, dan lo bisa lebih tenang berpikir, kemudian lo bisa merencanakan apa pekerjaan lo berikutnya. Lakukan 7 hal ini tidak mudah, tetapi ini kalau mampu lo lakukan, maka lo akan bertransisi menuju pekerjaan yang baru dengan lebih baik, dengan lebih yakin. Jangan pedulikan yang lain, jangan mau diri lo dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Ingat, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos sudah nonton video gue. Gue dan tim ada launching kaos. Bisa lo lihat linknya di sini atau di description bawah. Kaos ini merupakan produk perdana gue dari RCTV buat lo semua. Order sekarang bos, itu sangat berarti dan membuat kami semua, membuat gue dan tim ini menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya, untuk terus memberikan video-video yang inspiratif buat lo semua. Order sekarang bos, klik link di bawah. Buat lo kawan-kawan gue, bos-bos gue semua yang belum bisa beli, no worries, slow. Dukung terus channel ini, terus like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Dukungan lo sangat berarti buat kita semua. Jadi order sekarang dan dukung terus channel gue, share lah ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue,